Kalimantan Tengah akan sedang dikembangkan food estate berbasis tanaman pangan. Di kawasan 164.000 hektar itu tahun 2020 ini mulai kita kembangkan 30.000 hektar, 20.000 di Kapuas dan 10.000 hektar di Pulau Pisau. 30.000 hektar ini Kementerian Pertanian mencoba mengoptimalkan lahan-lahan ada di sana. Jadi kita pertama meningkatkan produktivitas tanaman yang ada di sana, sekaligus meningkatkan indeks pertanaman. Di kawasan 30.000 hektar itu ada kurang lebih Center of Excellence Balitbantang kurang lebih 2.000 hektar, jadi 1.000 di Pulau Pisau, 1.000 di Kapuas. Ini jadi pilot project percontohan teknologi Kementerian Pertanian dalam ini Badan Litbang Kementerian Pertanian. Kita menata, jadi ada beberapa teknologi yang akan dikembangkan di sana. Kita sudah punya teknologi RAISA namanya, rawa intensif super aktual. Teknologi RAISA ini memang kita peruntukkan untuk pengolahan rawa. Jadi baik untuk rawa itu ada 3 macam nih, ada rawa pasang surut, ada rawa lebak, ada rawa gambut. Yang ada di Belantisiam dan di Pulau Pisau ini sebagian besar rawa pasang surut dan rawa lebak. Jadi yang gambutnya sedikit ini, jadi ini tanah mineral, tanah alluvial sebenarnya, alluvial dan mineral. Dan ini kita sudah punya teknologi melalui Balai Penelitian Rawa. Kita sudah punya teknologi untuk bagaimana menata lahannya di sana, menata tata airnya. Jadi kita atur di sana bagaimana inlet outletnya, pengaturan tata air mikronya, penataan lahannya, bagaimana meningkatkan produktivitas lahan sehingga kita bisa meningkatkan produktivitas yang ada. Rata-rata produktivitas padi yang ada di sana di dua lokasi ini kisaran 2 sampai 4 ton per hektar itu maksimal. Itu pun kita mencoba paling tidak meningkatkan 1 ton, tambahan 1 ton sampai 2 ton per hektar. Jadi target kita di 2 lokasi 2.000 hektar ini di Pulau Pisau dan Kapuas ini 1.000 hektar itu produktivitasnya paling tidak sekitar 5-6 ton per hektar. Kita mengintroduksikan tentunya varietas unggul baru yang kita miliki. Kita punya Impari 32, kita punya Impari 42, kita punya Impari 30, kita punya Impari Nutrising untuk stunting, dan harapan kita dan beberapa varietas hibrida kita ada IPA 18 dan 19. Dengan Impara, ini Impara untuk memang hibrida padi rawa. Semua varietas unggul yang kita kembangkan ini merupakan beras-beras premium, karena target kita nanti di hilirnya RMU ini dia berasnya beras premium dengan teknologi pengolahan lahan tadi, pengolahan air dengan penggunaan biotara dan beberapa input yang kita miliki juga. Harapan kita bisa meningkatkan produktivitas itu. Oleh karena itu dari awal petani kita sudah libatkan dari awal untuk bersama-sama ini, karena kita ingin kegiatan ini memang sesuai dengan arahan Pak Presiden, Pak Menteri. Ini kan kawasan korporasi ini, jadi bukan hanya sekedar tanam menanam ini, tapi kita akan menyentuh, mengintervensi teknologi dari hulu sampai hilir. Jadi petani dari awal kita sudah melibatkan ini. Di mana ujungnya nih? Apakah jadi petani nanti harapan kita dia tidak menjual gabah, tapi dia menjadi beras premium. Kita bisa jual dedaknya di situ, kita bisa jual kita dari menir ya broken 25% itu bisa kita olah menjadi susu fortifikasi. Kita bisa jual silikanya di situ dari sekam yang terbuang itu bisa semua diproses sehingga nilai tambah dari hasil proses dari padi saja itu bisa meningkatkan pendapatan petani. Selain dari itu, karena ini food estate tentunya tidak single commodity. Ada hortikultura situ, kita memperkenalkan bagaimana tanam jeruk di Pematang, begitu pula dengan kelapa. Ujungnya nanti dari dari tanaman jeruk itu tentunya ada industri pengolahan juga akan berbasis di kawasan itu. Selain itu kita juga mengenalkan
beberapa ini di tengah-tengah sawah itu ada perikanan juga. Jadi kita mengembangkan beberapa ikan khas lokal di sana seperti papuyu, ada lele juga kita perkenalkan, dan beberapa haruan ikan-ikan lokal yang di sana. Ini tambahan pendapatan saya dari petani. Selain dari itu, di beberapa kawasan itu kita juga memperkenalkan budidaya itik. Jadi itik ini termasuk di Kalimantan Selatan ada itik ala bio yang sudah cukup, dan ini itik khusus untuk di wilayah-wilayah yang rawa, dan ini kita sudah kembangkan di sana. Kita sudah kawinkan dari beberapa unggul baru, jadi ada Mojo Sari di sana dengan itik ala bio, jadi Mojo Master dan Mojo ala bio Master. Ini karena final stock. Nanti industri perbudidayaannya kita juga kembangkan sehingga petani dari berbagai budidaya yang mereka dapatkan, jadi dari padi mereka dapat, jeruk juga ada, kelapa juga ada, itik ada juga, ikan juga ada. Harapan kita pendapatan petani bisa meningkat. Center of Excellence Sekitar 1000 ini saya berhitung sekitar ada 26.000 tanaman dan setara dengan 2 hektar. Kalau asumsinya kita monokultur ya 400 tanaman per hektar, pendapatan 300 juta ini. 300 juta setahun. Luar biasa. Harga ikan lele 25.000 per kilo. Jadi kita sudah kalkulasi keuntungannya sebulan dapat 1 juta, 1 keramba ya bagi petani. Jadi 1 hektar bisa 2 keramba nih, 2 juta tambahan 1 per bulan ya. Food estate ini tentu tidak hanya berbasis komoditas padi, karena tadi sudah disebutkan, karena food estate ini diharapkan menjadi suatu model terintegrasi hulu hilir ya, multi komoditas, baik pertanian, kemudian perkebunan maupun hortikultur, dan memanfaatkan kearifan lokal ya dengan melibatkan berbagai stakeholder dan kelembagaan, sekaligus bisa meningkatkan nilai tambah, daya saing tentu, sehingga bisa meningkatkan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi nilai tambah, daya saing, sehingga menjadikan nilai jual yang diterima oleh petani lebih tinggi, dan akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.